Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam kehidupannya. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan juga apa itu ihsan. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Sebagaimana kita ketahui kemarin, iman itu adalah percaya. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Percaya kepada apa? Kepada hal-hal yang gaib. Seperti apa? Percaya kepada yang pertama, Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan juga kepada qada dan kita selaku orang Islam harus selalu mempercayai itu, karena itu adalah pokok-pokok ajaran yang ada dalam ajaran Islam, sebagaimana kunci untuk menghadapi kehidupan. Kemudian yang kedua adalah Islam. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, ya, yang artinya adalah selamat. Islam itu adalah pokok-pokok ajaran yang ada dalam ajaran kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Selanjutnya adalah ihsan. Ihsan itu kemarin sudah dibahas, adalah berbuat baik atau mengabdikan diri atau berbakti. Dan juga ihsan itu adalah pokok-pokok ajaran kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang memiliki sifat baik. Ketika seseorang memiliki sifat ihsan, seseorang pasti akan baik kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lain. Nah, kita bahas hubungannya, hubungan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Hubungan antara iman, Islam, dan juga ihsan itu adalah iman kaitannya dengan hati manusia, mempercayai hal-hal yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Mempercayai Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib, karena mata kita ini dibatasi. Tetapi Allah memberikan kita akal supaya kita berpikir bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Makanya kita bisa beriman kepada Allah. Dan juga kita diberikan petunjuk kepada oleh siapa? Oleh rasul-rasulnya Allah serta kitab-kitabnya Allah. Nah, itu iman kaitannya dengan hati kita selaku manusia. Selanjutnya Islam. Islam itu kaitannya dengan amal-amal peribadahan yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Ketika kita sudah memiliki iman, kita pasti akan percaya bahwa Allah itu ada. Setelah kita percaya Allah itu ada, maka timbullah rasa kita ingin beribadah kepada Allah, karena kita memiliki rasa takut dan kita tahu bahwa Allah itu Tuhan yang wajib kita sembah. Sehingga setiap hari kita
menyembah Allah. Sholat minimal 5 kali 1 hari. 5 waktu itu untuk sholat. Belum sholat sunnahnya. Yang barusan sholat fardu ya. 5 kali 1 hari sholat fardu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Ditambah peribadahan-peribadahan yang lain untuk membuktikan keislaman kita dan juga iman kita. Nah, selanjutnya ihsan. Ihsan itu apa? Seperti tadi Bapak jelaskan, ihsan itu adalah berbuat baik atau mengabdikan diri. Ihsan itu adalah cerminan dari iman dan juga Islam. Ketika seseorang memiliki iman yang baik, maka orang tersebut akan memiliki sifat ihsan yang baik. Ketika seseorang rajin beribadah dan menegakkan ajaran Islamnya, maka beliau pun akan memiliki sifat Islam yang baik, sifat ihsan yang baik. Contohnya seperti ini, ketika seseorang memiliki iman yang baik, percaya kepada Allah, lalu rajin sholat, pasti akan menjamin bahwa orang tersebut akan berbakti kepada orang tuanya, akan sayang kepada keluarganya, akan sayang kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib pun dia imani. Dia percaya. Ibadah-ibadah yang berat pun dia lakukan. Lalu setelah melakukan hal-hal tersebut pasti akan timbul di dalam hatinya kebaikan-kebaikan. Di sanalah timbullah sifat ihsan. Ihsan itu adalah pokok yang paling tinggi dalam manusia. Karena ihsan itu hubungannya dengan sesama manusia yang lain. Ketika kita beribadah, ketika kita beriman, itu hubungan dan kaitannya itu langsung dengan Allah. Tapi ketika sifat ihsan, hubungannya dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dan seluruh makhluk hidup. Orang yang memiliki sifat ihsan pasti akan menjaga perasaan orang lain, berbakti kepada orang lain, suka menolong, tidak sombong, dan lain sebagainya. Makanya 3 unsur tersebut, iman, Islam, dan juga ihsan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Semuanya satu paket ada dalam tubuh manusia itu masing-masing. Ketika seseorang ingin menjadi manusia yang sempurna, insan kamil, sempurna dalam hal apa? Dalam akhlak, dalam keimanan, peribadahan. Makanya 3 unsur tersebut tidak boleh ditinggalkan oleh semua orang. Iman saja tidak cukup. Dibutuhkan bukti bahwa kita percaya kepada Allah, yaitu dengan beribadah. Beribadah saja tidak cukup apabila tidak mempercayai. Beribadah tetapi beribadahnya kepada Tuhan yang lain. Ihsan saja tidak cukup, kita baik kepada sesama, suka menolong, tapi tidak beriman kepada Allah juga sama. Sia-sia. Kita suka bersedekah, meskipun sedekahnya 2 miliar, meskipun sedekahnya banyak, tapi itu semua sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak beriman kepada Allah. Makanya 3, iman, Islam, dan juga ihsan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Semuanya terikat. Nah, makanya kalian anak-anak Bapak, anak-anak yang Bapak sayangi, jangan sampai lepas dari 3 unsur pokok dalam akidah tersebut. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah manusia yang beriman kepada Allah.
dan jadilah manusia yang rajin dan taat beribadah kepada Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau ucapan dari Bapak yang tidak berkenan. Untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Nanti Bapak akan share di grup WA ya. Akan share di grup WA terkait tugas-tugas yang kalian kerjakan. Setelah nanti kalian mengerjakan lalu dikumpulkan kepada Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.